Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga tetap selalu sehat. Mana nih perwujudannya? Apakah teman-teman tidak mau menampakkan perwujudan? Boleh dong ya, ditunjukkan sebentar perwujudannya. Nah, udah ada 2 orang. Mana nih teman-teman yang lainnya? Sebelum diwujudkan secara terpaksa. Nah, gitu dong. Mana Rindi pop ame-amenya? Lucu banget ya. Untuk Siti aku izin teh, soalnya suka keluar masuk ke Zoom. Oke, nggak apa-apa Siti, yang penting masih bisa mendengarkan ya teman-teman yang lainnya. Kanaya, Tipani, Sadira, Latifah, bisakah dinyalakan dulu gitu kameranya? Kenapa coba? Karena kan kita baru ketemu berapa kali sih teman-teman? Sama Teteh. Wah, apaan tuh Latifah? Bagus sih ada background-nya gitu ya. Tipani izin teh, suaranya suka putus-putus ya, nggak apa-apa deh ya. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, yang bisa terima kasih banyak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia nih teman-teman. Gitu. Nah, materinya tuh apa sih? Materinya itu adalah gagasan utama. Gitu. Seperti biasa, alurnya pretest, kemudian pembahasan, baru nanti post-test. Gitu ya. Nah, apa ya, mudah-mudahan teman-teman tetap bisa menjaga fisiknya ya, teman-teman. Fisiknya, terus jiwanya juga, karena kan, apa ya, mendekat itu biasanya agak panik, juga ada euforianya tuh kan macam-macam ya, tergantung orangnya. Panik iya, terus kadang ada yang dibawa ya udahlah gitu, kayak karena ngerasa udah capek gitu, atau macam-macam. Nah, yang paling penting adalah teman-teman tetap mempertahankan semangatnya, tetap juga menjaga apa ya, antusiasnya, jangan malah dikendorin, justru malah harus apa sih namanya, percepat ya teman-teman, bukan percepat, apa ya, dimantengin tuh, apa tuh katanya ya, istilahnya jangan dikasih kendor deh teman-teman gitu ya. Istirahat boleh, istirahat sejenak, tapi jangan lama-lama, khawatirnya terlena gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Hari ini kita akan belajar gagasan pertama. Seperti biasa, pretest terlebih dahulu sebentar. Pretestnya di kuisis ya seperti biasa. Sebentar ya. Data lagi ini dulu. Ini. Pretest gagasan utama. Oke. Banyaknya ada 10 soal. Ya kalau tidak salah, apa yang 7? Waktu karena banyak ya teman-teman ya. 10 soal kan. Mudah-mudahan gampang. Terus kalau si paragrafnya itu aneh, boleh ditanyakan di sini ya teman-teman. Nanti nggak apa-apa deh kalau pretest mana teman-teman. Oke, suaranya agak serak nih. Oke, silakan teman-teman cek di grup chatnya. Di sana ada link ya, link kuisisnya. Boleh untuk dibuka dan dipersilakan teman-teman untuk join, untuk bergabung. Begitulah bunyinya. Ada 11, berarti dikurangi 2, jadi ada 10 deh. Coba ini keluar.
Oh, Latifah. Masuk lagi ya. Latifah, aman Latifah? Oh, izin Lip, gak ada suaranya. Udah, Kak. Udah ada. Oke. Udah bisa, udah join quiz belum? Boleh dikirimin lagi deh ya. Udah, Kak, udah dari awal. Oh, udah. Oke. Maaf tidak dilihat. Oh iya, sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah ada semuanya. Teman-teman selamat mengerjakan ya. Teteh tidak akan banyak bicara ya, khawatirnya mengganggu konsentrasi teman-teman.
Oke, baru ada satu orang yang selesai ya. Muhammad Dani. Gimana Dan, susah nggak? eh ini ya apa kak, banyak agak sedikit, aduh kekecoh dikit tadi kak. Oh, Udah lama, iya jawabannya itu ya di teksnya mah udah ada gitu, tapi kekecoh sama di jawabannya. oh iya. Kayak udah tahu tapi karena baca opsi jadinya malah bingung terus milih opsi lain gitu ya. Iya iya, malah jadinya salah. Nggak apa-apa kok. Di sini Dani udah bagus kok. Kalau dilihat keren, pertahankan ya Dan ya. Terus Shiva Aini. Halo Kak. Halo, gimana, susah nggak sih soalnya? Masih kekecoh tadi. Terkecoh. Banyak ya pasti keluhan-keluhan itu terkecoh sama opsi ya, kayak dirasa mungkin apa ya, semuanya ada tapi kita tuh kadang ke distract gitu ya nggak sih? Gitu. Iya. Nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya teman-teman ya. Nanti kan jadi belajar dari kesalahan juga, ya nggak? Oke, di sini yang sudah selesai ada Latifah. Latifah, lo gimana Latifah? Aman? Banyak yang itu Kak. Apa ya, soalnya tuh kayak kita udah ngerasa bener tapi ternyata salah. Kayak ngerasa benar tapi ternyata salah. Oke. Itu memang gejala ya, teman-teman. Bukan gejala sih. Sudah menjadi tabiat. Apa itu ya? Memang kayak gitu gitu. Jangankan teman-teman gitu. Kakak aja kadang masih kayak gitu, teman-teman. Cuman kalau bentar deh. Nah, kalau udah muncul kata bentar deh. Nah, itu baru perlu dipertimbangkan ya, teman-teman. Di situ. Oh, tandanya mungkin feeling kita juga apa ya? Ada gitu. Kayaknya belum tepat deh. Ada juga kayak gitu kan. Cuman terkadang kalau diburu-buru waktu justru malah udahlah bismillah lah yang ini aja ya gitu. Ya enggak? Iya. Seringnya kayak gitu ya. Oke, Latifah sudah selesai. Wah, banyak yang sudah nih, tinggal 3 orang lagi. Kanaya baru selesai ya Kanaya. Ada Tipani, aman? Suaranya nggak putus-putus kan, Tipa? Iya, aman teh enggak. Aman, nggak ya? Oke, gimana soalnya usah nggak? Ini apa sih suka salah klik, ya Allah, perihal yang tadi aja yang gandrung, kan harusnya udah tahu gandrung, perihal gandrung, tapi kliknya malah yang itu. Oh, Ya Allah, nggak ada alah. lewat yang ini. Kesalahan jari ya berarti ya? Bukan salah tafsir ya berarti kalau kayak gitu. Kalau salah tafsir itu salah bapakku dong. Gimana? Enggak teh. Gimana kok nggak nyampe ya maksudnya ya? Nama ayahnya Ya meren. Allah. Yuk kan Apa Tip. nama Iya, ayahnya? iya. Bener? Allah, Masya Iya. Allah. Maaf loh, Tipa. Maaf ini. Gak Ya. apa-apa, Teteh dia suka dibecandain sama dia. Oh, tidak bermaksud menyinggung loh ya. Tadi Gak tidak. apa-apa. Oke, lanjut. Ada siapa lagi nih? Wah, sudah banyak yang selesai ya. Tinggal menunggu satu orang ternyata yang belum. Ada Sadira. Sadira sekarang sudah ada suaranya, Sadira. Sadira aman? Sadira. Oke, mungkin Sadira masih gangguan atau tidak ada suaranya. Sadira? Amankah? Oke, sambil Masih nunggu nggak ada suaranya kayaknya teh. Oh, masih nggak ada suaranya.
Boleh coba. Oh, udah. Oke, syukurlah. Udah ada ya, Sadira ya? Aman ya? Ya, aman. Aman, oke. Terus, ini sambil nunggu ya teman-teman ya, karena masih ada temannya teman-teman yang belum selesai, gitu. Terus ada Rindi. Hai Rindi. Ini tuh udah nggak asing ya sama nama-namanya. Hai, Cuman Kak. masih belum ini. Hai, aduh lembut sekali Rindi suaranya. Masya Allah. Aman Rindi ya. Soal-soalnya gimana? Oh tadi lupa Sadira juga nggak ditanya. Soal-soalnya susah nggak Itu sih? Kak, ada yang salah klik sama kurang teliti aja sih. Oh, salah klik itu, duh pasti nyesel banget ya biasanya teman-teman ya. Karena Betul. apa ya? Padahal Soalnya kita langsung ketahuan nilainya, jadi terkejut gitu. semoga bisa Upami diperbaiki di ya. Sundana mah haneueul. Haneueul. Nah, Ya itu, betul. aduh. Kesalahan yang tidak disengaja tuh memang penyesalan jadinya. Penyesalannya tuh dalam banget gitu kan teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Belajar dari kesalahan, ingat. Terus di sini ada Siti Nuraini. Hai Siti. Iya, Teh. Aman Siti. Aman ya. Semoga aman ya teman-teman ya. Teman-teman, kenapa teman-teman pada bersembunyi sih? Apakah teman-teman terlalu malu untuk menunjukkan atau teman-teman sedang melakukan kegiatan makan atau apapun itu, atau apa nih? Jadi saya jadi Teh, maaf baru keluar Zoom. Oh iya, nggak apa-apa Siti. Nggak apa-apa kok. Santai aja. Oke. Apakah ini teman-teman terlalu malu untuk menunjukkan muka? Jadi Teteh ngerasa Ya, Teteh. apa? Enggak, jadi ngerasa eksis sendiri nantinya. Kan nggak enak yang cuma ngelihat muka sendiri tuh gitu loh. Jadi nantinya tuh ya Allah malu banget gitu. Gitu teman-teman maksudnya. Oke, nggak apa-apa bagi teman-teman yang memang bisa dinyalakan videonya gitu kan untuk menampakkan perwujudan teman-teman. Boleh banget ya teman-teman ya untuk menemani kekosongan di sini nih biar nggak cuma Teteh doang kan kayak gimana gitu ngelihatnya. Nah gitu dong, kan asik ngelihatnya juga guys. Tapi meskipun teman-teman menunjukkan muka teman-teman, kalau teman-teman mau sambil makan atau sambil minum boleh. Kalau bagi yang tidak berpuasa ya, sedang tidak berpuasa. Kalau bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga ini menjadi bentuk usaha teman-teman ya untuk mendekatkan diri kepada Allah juga agar dipermudah urusannya. Oke? Amin gitu kok oke sih salah. Gini nih suka nggak konsisten gitu kan. Oke. Karena semuanya sudah selesai ya. Oke. Peringkat ke-1-nya ini sekedar pengumuman aja ya teman-teman ya karena memang terjadi perubahan. Itu pertama itu sama Dani. Wih, Dani salah 4. Keren sih segitu juga ya untuk soal yang terkecoh. Mah gitu maksudnya yang banyak pengecohnya Syifa Aini kedua, kemudian ada Kanaya yang ketiga. Wah, banyak yang salah di soal nomor 2 sama 3 nih. Yang 3 Dani doang yang betul. Menarik ya teman-teman ya. Soal nomor 1 itu jelas pasti pada betul ya biasanya. Oke, ini menjadi bahan pertinjauan ya teman-teman. Maksudnya teman-teman tuh banyak salahnya di mana gitu. Oke, hari ini kita akan berbicara atau membahas atau diskusi perihal gagasan utama. Nah, sebetulnya gagasan utama ini akan nyambung ya, bentuk pertanyaannya itu bermacam-macam teman-teman. Yang pada dasarnya itu bagaimana sih teks tersebut atau teks yang tersaji intinya tuh pembicaraannya tuh apa gitu, hal yang dibicarakannya tuh apa, kemudian
ide pokoknya apa gitu. Ingat kalau gagasan utama itu bisa juga teman-teman bersinggungan dengan yang namanya ide pokok atau apa ya? Atau ide pokok, gagasan utama. Banyak ya istilahnya tuh ya, hal yang dibicarakan kalau bentuknya seperti soal. Nah, beda lagi kalau topik sama tema, memang biasanya hanya menggunakan apa ya, frasa gitu, frasa-frasa tertentu yang itu tuh menjadi ciri dari teks tersebut. Itu teman-teman ya. Nah, kalau bentuk gagasan utama atau ide pokok, itu tuh teman-teman harus mengetahui mana nih kalimat utamanya. Tapi bentuknya bukan berarti mengambil secara keseluruhan bentuk kalimat utama ya. Beda lagi. Karena kan kalau secara keseluruhan kalimat utama ya namanya juga kalimat utama gitu. Kalau gagasan pokok atau gagasan utama itu biasanya dia memang mencakup dari kalimat utama. Tapi itu kayak diparafrasekan gitu. Si maksudnya tuh apa gitu. Bukan secara utuh diambil dari kalimat utama. Itu penjelasan secara singkat sih teman-teman ya. Nah, biasanya juga setelah teman-teman mampu menentukan gagasan utama, nah ini sering muncul nih bentuk soal yang akhirnya bentuk pertanyaan yang akhirnya tuh mempertanyakan simpulan teman-teman. Gitu. Akhirnya kan kalau simpulan juga cara menentukan simpulan yang baik ketika teman-teman memang sudah hafal, sudah tahu gagasan utamanya tuh apa gitu. Makanya jangan sampai ketika ada satu teks dan itu dipakai oleh beberapa soal, itu bisa berupa gagasan utamanya, kemudian kemungkinan yang terjadi biasanya atau pernyataan yang mungkin benar, atau simpulan juga. Nah, memang kuncinya antara simpulan itu ada di gagasan pokok atau gagasan utama. Next, kita langsung saja ya teman-teman ya bahas soal. Untuk soal nomor 1 di teks ini jenis paragrafnya deduktif ya. Secara keseluruhan teman-teman sudah banyak yang betul. Aku Terus, salah gitu. Salah pijit. Soalnya tangan basah jadi kan harusnya jawabannya di aku deh kan jadi aku yang kliknya tuh gak sengaja yang Oh gitu. Iya nggak apa-apa Siti, nggak apa-apa kok. Dimaklum ya, dimaklum. Oke, kalau dilihat juga memang semuanya ini hampir betul berarti kalau kayak gitu ya. Coba kalau Siti tidak salah pencet mungkin meren lagi. Mungkin betul ya teman-teman ya itu tidak akan ada merahnya atau di sini memang nomor 1 semuanya betul. Karena kan memang bisa dicirikan ya ini kalimatnya teksnya tuh jelas banget teman-teman ya. Namanya kiat sih mah kiat. Nah, jelas ke bawahnya itu kalimat-kalimat selanjutnya adalah pendukung dari kalimat yang pertama. Oke, tidak ada masalah ya dengan dengan teks pertama. Nah, di sini ternyata banyak yang salah nih, kecuali Dani. Dan, kamu milih apa, Dan? Milih apa itu tadi ya? Milih apa, Dan? Yang C ya, Dani. Yang C, yang benernya. Iya, yang betulnya yang C gitu. Dan tadi dilihat semuanya merah kecuali Dani. Keren banget kan ya? Oke, teman-teman perhatikan. Gagasan utama paragraf pertama teks di atas adalah, tadi kan Teteh bilang ya, bentuk gagasan utama itu maksudnya tuh lebih ke intinya tuh apa gitu. Tetapi dia tidak berarti mengambil secara keseluruhan kalimat utamanya apa gitu. Jadi memang gagasan utama itu intinya dari kalimat utama apa, dan biasanya juga didukung dari kalimat penjelas ya. Terus bentuk kalimatnya itu divariasikan gitu. Tidak secara utuh bentuknya dari si kalimat utama. Mari kita perhatikan si paragraf pertama. Nah, sebelum kita baca nih, teman-teman, ingat untuk menentukan ini paragraf deduktif atau induktif, silakan perhatikan dulu adanya konjungsi
kehadiran konjungsi di akhir graf, ya. Ada kata oleh karena itu nih, teman-teman. Terlihat ya kursor teteh gerak ya? Kelihatan. Gerak ya. Oke, di sini ada oleh karena itu nih, teman-teman. Oleh karena itu, ingat, konjungsi antar kalimat itu sebagai penanda bahwa paragraf itu adalah induktif, ya. Itu akan mempermudah teman-teman juga. Di sini kan kalimatnya, oleh karena itu suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan. Harusnya di sini ada tanda koma ya, terlewat. Inilah yang dinamakan ketahanan nasional. Nah, di sini ada patokan nih. Inilah yang dinamakan ketahanan nasional. Artinya, berarti poin paling pentingnya adalah kehadiran si ketahanan nasional kan? Nah, baru kita perhatikan kalimat 1. Setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur yang ingin dicapai. Cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa mempunyai fungsi sebagai penentu tujuan. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, bangsa yang bersangkutan tentunya akan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Gitu. Nah, coba kira-kira apa tuh makna yang didapat nih dari kalimat-kalimat ini? Ya, gimana? Teman-temanku yang berbahagia, gimana? Rindi mau, Rin? Gimana, Rin? Bentar, Kak. Boleh. Sambil nunggu atau boleh deh, Dani. Kenapa bisa milih C, Dani? Bentar Kak, ternyata saya nomor ini sebenarnya salah Kak. Ternyata. Salah? Heeh. Memangnya kamu jawab apakah? Lalu siapa yang menjawab betul? Siapa yang menjawab betul, teman-teman? Mari kita lihat dulu ya. Oh, iya. Oh, salah. Iya, Deng. Nomor 2 ternyata. Oh, nomor 2 ternyata tidak ada yang betul. Tapi nanti di nomor 3, Dani yang betul sendirian. Oke. Maaf ya, Dani ya. Ternyata salah paham nih. Oke. Terkecoh di sini nih Kak, ya nomor ini. Terkecoh saya. Apa terkecoh? Terkecohnya dari apanya nih? Saya fokusnya ke mana nih? Ke cita-cita luhur, kata-kata cita-cita ini. Iya. Jadinya, Oh, di kalimat satunya ya, fokus ke kalimat satunya. Iya. Oh, oke. Berarti kalau ke cita-cita, milihnya A atau E? Kayaknya tadi jawabnya A sih Kak. Jawabnya A kalau nggak salah. Ya, oke teman-teman, mari kita analisis satu-satu nih ya opsinya ya. A, konsepsi cita-cita. Kalau berbicara perihal konsepsi, artinya itu berhubungan dengan definisi teman-teman gitu ya. Tapi mari kita perhatikan apakah di sini cita-cita itu dicapai. Cita-cita itu dijelaskan apa itu maknanya? Kan tidak ya. Nah, itu maka dari itu kata cita-cita kurang tepat teman-teman untuk yang opsi A. Lanjut kita ke opsi B, tujuan nasional suatu bangsa. Berbicara perihal tujuan nasional juga, itu hanya dibahas pada kalimat 3 ya. Kalimat 3 gitu. Terus ada pengantarnya dulu nih di kalimat 2-nya gitu. Kalimat 3 tujuannya apa. Nah, itu hanya dibahas secara satu kalimat saja gitu, bukan satu paragraf ya. Lanjut. D dulu deh. Dulu ya, cita-cita dan ketahanan nasional. Kalau seperti itu biasanya itu terdiri atas 2 paragraf teman-teman. Jadi paragraf pertama membahas cita-cita secara sendirian, terus paragraf kedua juga membahas bukan tentang ya. Kalau membahas tentang itu tidak efektif teman-teman ya, maaf. Membahas ketahanan nasional. Tapi di sini juga tidak dijelaskan apa maksud dari cita-cita dan ketahanan nasional itu. Apakah dari segi konsepsinya, dari jenisnya, dari perbedaannya, atau dari apanya, tidak dijelaskan. Nah, yang bermasalah justru yang harus teman-teman curigai adalah
opsi C dan opsi D. Apa perbedaannya? Coba apa perbedaan dari opsi C sama opsi D, teman-teman? Kalau yang C alasan, ya kalau yang D keberadaan. Nah, itu tuh apa bedanya? Apa Kalau bedanya alasan sama keberadaan? kalau misalnya jawabannya yang keberadaan, berarti di teksnya itu harus menjelaskan bahwasanya bentuk dari ketahanan nasional itu seperti apa. Oke, terus? Kalau yang alasan mah jadi munculnya ketahanan nasional itu karena apa gitu. Itu. Oke. Itu teman-teman coba bisa mendapatkan poin penting tidak dari pembahasan TIPA? Jeng, 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 jeng. Bisa ya? Nah, gini deh, ibaratnya ya teman-teman nih yang lagi hadir di sini ya, kan teman-teman punya suatu alasan yang enggak. Nah, itulah yang disebut sebagai alasan si adanya teman-teman di sini gitu. Nah, alasan itu kan berupanya itu tujuan teman-teman kan, cita-cita teman-teman kan gitu. Cita-cita teman-teman ingin apa? Ya saya punya cita-cita bahwa saya ingin masuk ke perguruan tinggi, makanya teman-teman ada di sini gitu. Itu berupa alasan teman-teman ya. Nah, tapi betul tadi kalau keberadaan ya berarti menjelaskan apa tadi kata TIPA bahasanya? Bentuknya kayak seperti apa gitu ketahanan nasional tuh. Bentuk si ketahanan nasionalnya jadi lebih rigid lagi ya. Jenis-jenisnya juga seperti apa gitu. Itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Hati-hati nih. Lanjut. Nah, si gandrung ini juga teman-teman udah menemukan beberapa kali ya teks ini ya. Tapi ingat, maksudnya ketika teman-teman menemukan teks ini juga kan soalnya beda ya teman-teman ya. Tapi harus sudah paham juga gitu maksudnya apa. Ini teh soal nomor 3. Oh nih, baru di yang ini hanya Dani aja ya, Dan ya. Kamu jawab bener ya, Dan ya? Ya kalau nggak salah iya. Ya, kalau nggak salah berarti bener. Oke, teman-teman pada jawab apa sih? Itu Udah. sejarah, aku main sini. Ada sejarah, Kebanggaan ada Banyuwangi. D dari Sejarah. kebanggaan. Oke, mari kita analisis deh ya teman-teman. Ada yang E juga, asal-usul tarian. Kalau yang A itu udah jauh banget sih sebenarnya teman-teman ya. Itu bukan lagi hal yang dibicarakan. Mari kita perhatikan ya paragraf pertama. Gandrung adalah salah satu tarian. Itu berarti penjelasan gandrung ya, definisi gandrung. Kemudian, karena memang si gandrung itu merupakan tarian, jadi di kalimat 2, tarian ini pada awalnya, nah itu merupakan asal-usulnya teman-teman. Ya kan? Terus, di kalimat 3, selain menjadi kebanggaan, identitas, nah di situ tuh ada suatu hal yang menonjol nih dari si gandrung. Makanya dia disebut sebagai kebanggaan identitas budaya, ya kan? Nah, kalimat 4, dia masih menunjang perihal kebanggaan dari si gandrung nih. Oh, gandrung itu pernah dipentaskan di luar negeri, gitu. Makanya dia bisa menjadi kebanggaan, kan? Dan menjadi identitas budayanya, gitu. Terus, di kalimat nomor 5, ini merupakan kebanggaan, itu masih penjelas ya. 6, tambahan juga pada festival tari tradisional dunia yang diikuti gandrung menjadi tarian terpopuler kedua setelah tarian dari Rusia. Nah, kalau teman-teman paham ini, kita analisis satu-satu ya. Budaya suku Osing, jelas tidak teman-teman ya? Sejarah tarian Osing, tidak juga ya, gitu. Dia justru tidak membahas sejarah tarian Osing yang secara mendalam, karena kalau teman-teman cek, mana nih, sejarah ini mungkin hanya disampaikan di kalimat 2 ya. Sedangkan kalimat 4, kalimat 6, 5, 6 justru di sini tuh lebih ke apa ya? Hal-hal yang menonjol gitu. Hal yang sudah dicapai, dengan pementasan tarian gandrung gitu. Terus yang D, tari kebanggaan Banyuwangi.
Justru kalau menjadi tari kebanggaan Banyuwangi, maka kalimat pertamanya juga itu harus sudah menjadi apa ya, penjelas gitu, penjelas atau gagasan intinya itu kalimat utamanya sudah dijelaskan, tari kebanggaan Banyuwangi itu adalah gandrung. Nah gitu. Mungkin itu baru bisa digunakan teman-teman ya. Terus asal-usul tarian juga tidak ya teman-teman ya, itu berhubungan tadi dengan si sejarah. Maka hal-hal itu kita sebut, kita rangkum sebagai perihal gandrung. Maksudnya hal-hal yang berbau gandrung. Itu kan ada dari segi pengertiannya, dari segi asal-usulnya, dari segi kebanggaannya, tujuannya, pementasannya seperti apa. Itu teman-teman ya. Oke. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan saja. Kalau dirasa tidak ada dan teman-teman tidak ada yang teh atau kakak gitu, berarti kakak akan terus lanjut, oke? Nah, kalimat ini ada yang salah? Ide pokok yang tidak dapat melanjutkan paragraf? Ya, definisi. Karena kalau teman-teman cek di teks ini juga ini sudah membahas perihal definisi. Definisi itu sama dengan konsepsi atau sama dengan pengertian, teman-teman. Hati-hati ya ketiga itu. Terus kan namanya juga ide pokok yang tidak dapat melanjutkan paragraf di atas. Adalah faktor-faktor jelas bisa, jenis juga bisa, bentuk bisa, akibat bisa. Nah, yang tidak bisa adalah definisi. Kenapa? Karena definisi udah gitu. Jadi tidak boleh mengulang ide pokok yang sama. Kalimat topik ini pasti pada betul ya. Jawabannya A, kalimat topiknya. Karena ini, wah jelas banget teman-teman ya. Ada kata yang merujuk gitu ke dalam si kalimat sebelumnya. Ini tidak perlu dijelaskan secara ini ya, kalau sudah pada betul. Lanjut. Hal yang disampaikan paragraf ke-1 adalah Yang B. Adalah B, betul ya, B. Globalisasi sebagai tantangan bagi budaya tradisional. Kenapa? Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kan mengambil globalisasi menjadi tantangan. Ya kan, menjadi tantangan. Nah, ada opsi pengaruh globalisasi pada aspek-aspek kehidupan. Kalau teman-teman perhatikan, loh kok kenapa nggak yang aspek kehidupan gitu? Di sini, ini ada kata termasuk kebudayaan. Lalu, teman-teman harus lihat, perhatikan gitu kan, penanda kohesinya tuh apa? Budaya, teman-teman nih. Kata budaya lagi-lagi diulang di setiap kalimat tuh. Ada budaya, kemudian ada kata kebudayaan lagi gitu. Artinya, si globalisasi menjadi tantangan ini, yaitu bagi budaya tradisional gitu, teman-teman. Untuk mengambil kalimat gagasan utama atau topik yang memang divariasikan gitu kalimatnya. Lanjut, gagasan pokok paragraf. Apa? Penanda kohesi itu yang kayak gimana? Penanda kohesi itu yang kayak repetisi gini. Adanya pengulangan, terus adanya pronomina. Disampaikan tidak ya di sini? Waktu itu. Ya, pernah ya kohesi sama koherensi? Oke. Ingat-ingat itu ya, penanda kohesinya tuh adanya suatu pengulangan itu yang menyebabkan bahwa adanya keterkaitan gitu kan, adanya kepaduan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain-lainnya. Oke, itu ingat-ingat ya teman-teman ya. Lanjut. Sip. Lanjut, gagasan pokok paragraf kedua. Paragraf kedua. Ini jawabannya yang mana ke? D. Kenapa D, Tipa? Soalnya tadi menyinggungnya kan gotong royong tuh bakal habis, maksudnya nggak bakal ada lagi gitu. Kalau nggak salah langsung aku A. Jadi langsung nasib. Oke, betul. Memang ini lanjutan ya teman-teman, paragraf lanjutan dari paragraf sebelumnya. Nah, jadi penandanya dari mana nih gitu? Di sini kan ada kalimat dalam era globalisasi, kebudayaan tradisional mulai mengalami erosi. Erosi kan terkikis ya.
Nah, lalu di sini dia berhenti nih sampai sini. Jadi tidak ada penanda kohesinya, tapi memang masih apa ya? Masih nyambung juga gitu tentang kebudayaannya. Semua orang, terutama anak muda, lebih senang menghabiskan waktunya untuk mengakses internet daripada mempelajari tarian. Terus, jadi ini udah luntur nih ya, si jiwanya ya, udah ketar-ketir nih si keberadaan tarian itu, gitu. Orang akan merasa bangga ketika dapat meniru gaya berpakaian orang barat dan menganggap budayanya ketinggalan zaman. Ya kan, ini masih satu kesatuan. Globalisasi akan selalu memberikan perubahan. Oleh karena itu, harus meneliti, ini harusnya hadir subjek ya, biar jelas. Kita harus meneliti apakah berbagai budaya yang masuk tersebut bersifat positif atau negatif. Nah, di paragraf 2 ini ada konjungsi antar kalimat yang menandakan bahwa adanya suatu hal yang dikuncikan gitu. Kalau kita maknai, oleh karena itu harus meneliti apakah budaya. Nah, artinya di sini kan apakah budaya yang masuk atau tidak itu masih bergantung gitu kan. Nah, akhirnya hal yang masuk atau ya hal yang masuk positif atau negatif itu tuh akan menentukan si nasib dari kebudayaan itu sendiri, teman-teman, pada era globalisasi. Tuh, kenapa jawaban D yang tepat? Kenapa nggak yang A? Terjadinya erosi kebudayaan tradisional akibat globalisasi. Kalau kita pahami ya, terjadi pengikisan kebudayaan tradisional akibat globalisasi. Betul juga, hanya saja erosi di sini dia tidak menekankan ke si inti kalimatnya ya, karena perhatikan tadi kan ada oleh karena itu teman-teman ya, ya kan? Dan itu penanda sebagai bahwa paragraf itu induktif gitu loh. Terus kalau yang B, dampak globalisasi terhadap eksistensi, kita tidak membahas perihal eksistensinya gitu, ya. Tidak membahas keeksistensi kebudayaannya. Terus C, sikap anak muda itu juga kurang umum, justru itu udah lebih ke khususnya kan, bagaimana sikap anak mudanya. Kemudian E juga sama, dia kasusnya masih sama dengan opsi C, gitu. Bisa diikuti kah teman-teman? Bisa ya? Aman ya? Bisa, Oke. Sip. Lanjut di sini, yang diinformasikan pada teks di atas adalah nih yang diinformasikan pada teks di atas. Pada teks di atas artinya secara keseluruhan. Hati-hati jangan sampai terkejut. Teman-teman harus memaknai ini dari paragraf-paragraf ini gitu loh. Oke. Paragraf pertama itu membahas makna adil gitu ya kan. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman ya, adil dimaknai sebagai tindakan atau perilaku yang tidak memihak atau netral. Ini masih pembahasan adil, tetapi di akhirnya itu diberi penjelasan bagaimana sih menjadi individu yang adil gitu. Nah, baru yang ketiga, berperilaku adil. Nah, berarti kan ini lebih ke menjadi orang yang adil tuh ketika kita mau adil tuh perilakunya tuh seperti apa sih gitu. Berarti lebih ke peranan teman-teman ya kalau paragraf 3. Mari kita perhatikan. A, batasan atau definisi adil berarti itu hanya mencakup paragraf 1. Oke. Paragraf 2 dan itu hanya di kalimat akhir ya. Peranan adil itu paragraf 3, dampak sikap adil mungkin itu bisa menjadi topik selanjutnya teman-teman ya. Maka jawaban yang tepat adalah B, hal-hal terkait adil yang mencakup dari batasan atau definisi adil, individu yang adil, peranan adil. Gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya? Oke. Oke, ini ya bisa, makasih. Gagasan utama berikut dapat melanjutkan teks di atas, kecuali ini udah harus betul ya. D ya, konsepsi ya.
Ini sudah harus betul. Coba penasaran deh, mau lihat dulu. Nomor 9. Wah, nomor Salah, Kak. 9 banyak yang salah. Yang betulnya nomor 9 itu hanya Syifa sama Afif. Teman-teman hati-hati ya. Ingat, konsepsi itu sama dengan pengertian atau sama juga dengan definisi. Oke? Jadi memang ketika si soal itu mempertanyakan bagaimana sih lanjutan gagasan utamanya, teman-teman memang harus paham dulu gitu. Itu gagasan utamanya tuh apa, teman-teman? Gitu. Atau teman-teman harus mengerucutkan satu persatu. Oh, kira-kira kalau misalnya lagi boros banget ya, kalau si kata itu, si paragraf itu membahas definisi, kemudian nantinya jenis-jenis, itu yang misalnya berbau kesehatan ya teman-teman, oh berarti ada contohnya juga, terus kemudian ada dampaknya juga. Kalau hadir dampak, jelas akan hadir upaya-upayanya juga, gitu teman-teman ya. Oke, next. Next. Nomor 10. Nih. Nomor 10, teks perihal langit. Ini harus sudah betul ya. Yang diinformasikan pada bacaan di atas adalah Penyebab langit berwarna biru. penyebab langit berwarna biru. Tipa bener nggak? Benar. Benar. Oke, kalau dilihat tadi nomor 10 juga masih banyak teman-teman yang salah ya teman-teman ya. Loh kok kenapa bisa penyebab langit berwarna biru? Kenapa Tipa milih itu, Tip? Soalnya di situ dijelasin kenapa yang awalnya langit warna orange jadi warna biru gitu. Oke, betul ya. Jadi memang secara keseluruhan nih, ingat teman-teman, jenis paragraf itu tidak hanya deduktif, induktif, atau campuran, tapi juga kan ada yang bentuknya narasi, teman-teman ya. Nah, bisa jadi juga teks seperti ini itu kita anggap sebagai bentuk narasi. Artinya, semua kalimat dalam satu paragraf ini memuat informasi yang penting, gitu. Sehingga akhirnya bisa menciptakan kalimat variatif yang merupakan gagasan pokok atau gagasan utama yang dapat kita ambil. Kan ini sangat berkaitan teman-teman ya, mengapa langit berwarna biru gitu. Terus kan itu mengapa tuh pasti nantinya tuh hadirnya tuh kan karena kan, gitu kan. Karena ini. Nah, kalau karena ini penyebabnya apa gitu, makanya dibahas nih di kalimat-kalimat selanjutnya. Adanya siang metana yang kayak gitu-gitu kan. Terus sampai akhirnya di akhir tuh warna biru merupakan warna terbanyak yang terpantul gitu. Nah, itu kan penjelasan kenapa sih si silang itu bisa berwarna biru. Jadi penyebab langit berwarna biru. Gitu gagasan utamanya. Sudah deh. Ini ada yang mau ditanyakan kah teman-teman nih? Sampai sini paham gak sih penjelasannya? Khawatirnya terlalu cepat? Atau masih ada yang belum dipahami? Boleh ya ditanyakan teman-teman? Jeng, 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 jeng. Kayaknya udah mulai agak loyo nih ya teman-teman ya. Hamin berapa nih? Hari keberapa belajar dan hamin keberapa buat menuju UTBK? Mungkin semangat teman-teman sedang kendor. Tidak apa-apa teman-temannya sesekali kendor, tapi ingat jangan terlalu lama, nanti terlena. Jadi teman-teman harus bisa mencari lagi mana nih semangat aku gitu. Jadi masih harus tetap ditancap ya gasnya teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau aman? Boleh deh pertanyaannya tidak sesuai materi ini juga tidak apa. Khawatir ada yang mau ditanyakan yang di luar? Boleh. Kira-kira apa tuh? Kalau nggak ada berarti sangat bersyukur sekali ya kakak ya. Artinya teman-teman memang sudah mahir gitu. Maksudnya hanya saja mungkin sedang tidak fokus. Karena kan sering banget ya kayak baca soal, terus baca teks. Pas baca teks tuh, tadi teh bacaannya tuh apa gitu kan.
kok lupa lagi, akhirnya baca lagi gitu. Berarti kan itu menandakan teman-teman memang tidak fokus. Itu kan banyak faktor ya. Paling pertama mungkin kelelahan juga gitu, atau memang sedang banyak pikiran. Apa ya istilahnya gini ya kan teman-teman ya, tidak ada manusia yang tidak banyak pikiran, ya nggak sih? Gitu. Kita juga nggak tahu ya, orang gila juga siapa tahu dia juga banyak pikiran gitu ya teman-teman kan. Tadinya saya gini, asalnya dia juga banyak pikiran makanya bisa sampai gila gitu, ya nggak sih logikanya gitu. Apa ya ini kok jadi bahas orang gila gini dah, emang suka jadi kemana-mana. Ya intinya teman-teman, maksudnya jangan sampai membuat pikiran terus sama raga teman-teman tuh kelelahan banget. Terlihat kok dari muka-muka teman-teman udah kayak mulai, ya Allah ini kapan berakhir. Ingat teman-teman, semua akan berakhir kok pada waktunya. Seminggu lagi aja ya. Jadi dikuatkan gitu kan. Ini benar-benar kayak ngewanti-wanti banget gitu kan. Kita aja sebagai pengajar tuh ketar-ketir teman-teman ya. Maksudnya ketar-ketir tuh gemes juga, ikut deg-degan juga malah gitu. Terus masing-masing di antara kita nggak tahu ya background teman-teman itu seperti apa, di rumah teman-teman itu seperti apa gitu ya kan. Apakah memang ada yang misalnya tuh di rumahnya tuh riweuh banget kan karena entah itu banyak anak kecil kah atau apa ya misalnya rumahnya di pinggir jalan kah, atau ya jelas ya di pinggir jalan, maksudnya di tengah jalan gitu teman-teman, maksudnya pinggir jalan banget gitu kan. Jadi jalanan itu terdengar sekali gitu, termasuk Teteh juga gitu, dan khawatirnya tuh jadi nggak fokus gitu. Nah kita nggak pernah tahu ya, tapi yang kita ketahui adalah teman-teman berada di posisi yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi khususnya nih di IPA 5 saling menyemangati teman yang lainnya gitu. Karena kalau bukan di teman IPA 5 sendiri nih, siapa yang mau nyemangatin? Karena kita tuh sedang berada di apa ya? Euforia yang sama gitu, masa yang sama. Kita akan menghadapi suatu hal yang sama gitu. Perasaan Teteh sama perasaan teman-teman pasti beda gitu, karena teman-teman yang mau menghadapi, Teteh hanya mendampingi, Teteh kerasa euforianya, deg-degannya teman-teman misalnya. Ikut deg-degannya gitu maksudnya kan. Tetapi kan ketegangannya justru beda juga kan teman-teman. Teteh ketegangannya juga ke yang lain gitu pikirannya. Tapi ikut perasaannya ke teman-teman itu bisa jadi itu jadinya teman-teman ya, tapi tidak konklusi tidak berakhir si jadinya tuh nggak apa-apa ya teman-teman. Itu udah kalau ngobrol tuh suka mana suka ya teman-teman. Jadi suka tidak terkontrol gitu. Intinya adalah mari kita ke inti deh biar nggak jadi mulu. Tetap semangat, cari hal yang membuat teman-teman nyaman, yang itu bisa menjadi apresiasi ketika teman-teman sudah merasa teman-teman lelah, itu boleh banget. Itu ya, kan ada ya kayak, aduh ya Allah, ini bagian bahasa Indonesia, ya Allah malas banget. Misalnya ya, aduh aku ngantuk banget gitu. Lekas cari teman-teman hal yang membuat teman-teman semangat lagi gitu. Oke. Aku mau ngahulang dulu deh gitu, boleh. Atau aku mau nonton Doraemon dulu deh, hiburan bentar aja karena aku suka seneng kalau ngeliat Doraemon, boleh. Teman-teman boleh banget ya. Atau aku mau teleponan dulu sama temen, aku mau curhat, boleh banget. Curhat ke wali akademik justru juga sangat diperbolehkan, itu ya teman-teman. Ini bukan promosi wali akademik, ingat tidak mengandung promosi teman-teman. Ini benar-benar kemana-mana deh ngomongnya gitu. Udah deh kalau kayak gitu aman ya teman-teman. Mari kita post test aja kalau gitu ya. Oke boleh Ya. Kak, boleh. Oke, Kak. Oke, daripada teman-teman mendengar Teteh ngoceh terus ya, biisi makin pusing. Nggak apa-apa, Jadi Sarang hayu Teteh, sarang hayu. Jadi apa? Sarang hayu. Oh, sarang hayo. Sarang ngeheto. Jadi nyanyi Aduh. gitu kan. Aduh.
Jadi soalnya gini teman-teman, tadi di sesi 1 juga tetehnya sendiri, teteh ngerasa bahwa teteh tuh loyo juga gitu. Gimana teteh mau nyemangatin teman-teman kalau teteh sendirinya juga loyo gitu. Teteh juga Makanya semangatin. ya syaratnya kita harus saling menguatkan, saling menyemangati gitu, saling mengapresiasi juga. Ini sambil nunggu ya, ini sedang di otak-atik dulu kuisisnya untuk menuju kuisis gitu maksudnya. Begitulah Oke, intinya kalau teman-teman. gitu aku sayang Apa? teteh sayang aku enggak. Aduh, sepertinya kamu ada yang menyayangi lebih daripada teteh. Tapi yang pastinya nih ya teman-teman, meskipun teteh tidak kenal secara individunya, teman-teman hafal maksudnya ya IPA 5 tuh orangnya ada si A, si B, si C, si D, tapi sama nama-nama teman-teman sudah familiar kok gitu teman-teman. Dan yang teteh rasain, sayang itu tumbuh ketika teman-teman memang sudah saling kenal. Kenapa? Ibaratnya kayak teteh nih ngasih materi ke teman-teman, teteh tuh pengen ngasih yang terbaik nih buat teman-teman, pengen ngasih tips gitu buat teman-teman biar bahasa Indonesia teman-teman juga apa ya, tidak salah terus-terusan gitu. Nah, bagi teteh itu sudah bentuk kasih sayang teman-teman yang ingin memberikan hal yang terbaik gitu. Jadi siapa tadi Tipa ya? Tipa pasti teteh sayang Tipa. Yeay. Amajing. Amajing. Aduh ya Allah. Amajing. Amazing banget. Kenapa ya bahasanya jadi gitu, Tip? Karena Awe Sundanis nih. jadi awe some. Udah, meskipun Tipa tidak muncul perwujudannya ya karena terkendala koneksi, tapi suaranya muncul tuh sudah jauh lebih baik kok Tipa. Terima kasih Tipa-Tipa ya. Tipa-Tipa jadinya. Jadi banyak dong Tipanya. Terima kasih Tipa ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah merelakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang dirasa geli antara Teteh sama Tipa. Semua itu menjadi hiburan aja teman-teman ya. Anggapnya hiburan. Oke? Ya Tip ya, anggap aja hiburan ya Tipa ya. Kita mencoba untuk menghibur teman-teman juga. Kan bentuk Ya, hiburan tuh bisa dari nanti mereka segala pasti macam. bakal kangen teh ke kita teh. Mereka pasti bakal Iya, kangen. Oh iya dong. amin. Karena seminggu lagi ya Tipa ya. Kalau udah seminggu ke depan nanti, wah udah nggak ada nih acara Tipa yang sarangnya teh gitu. Aduh ya Allah, seneng tuh teman-teman. Nanti juga ikut seneng kalau teman-teman seneng ya. Itu makanya teman-teman harus senang jiwanya tuh bener-bener deh. Mood itu paling penting teman-teman. Kalau moodnya lagi jelek, belajar juga males biasanya kayak gak karu-karuan gitu. Makanya diusahakan moodnya sebaik mungkin. Itu ya, di sini partisipannya ada 11, berarti yang akan join 9 orang. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu orang lagi siapakah nih yang belum join teman-teman? Coba. Saya Kak lagi loading ini. Aku Oh, bentar. Oke. Oke, ditunggu kok teman-teman. Oh, Siti, ini pakai akun yang mana, Siti? Yang A5 tuh soalnya tadi keluar gak bisa katanya namanya sudah dipakai. Oh, yang ada A5-nya? Iya. Oke. Soalnya Kalau gitu, tadi. ya oke, nggak apa-apa, Siti. Ini dihapus jadi biar nggak ada 2 akun ya, gitu maksudnya. Udah ya, sudah join semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selamat mengerjakan ya. 5. Ceng. Hati-hati, diingatkan lagi, hati-hati memilihnya. Oke, katanya mau silent ya, biar fokus.
Oke, aman teman-teman. Aman ya, beberapa orang ada yang sudah selesai. Dan kakak kira sih kayaknya ini teman-teman sudah mulai paham ya. Karena sudah banyak yang betul juga tuh. Terus masih menyusul nih yang baru belum selesai, menyusul yang sudah selesai. Sangat menarik ya jadinya. Bisa dilihat. Syifa ini sudah selesai, kemudian Siti Nuraini, Lindi, Latifah, Tipa, Kanaya, Dani. Wah. Dani, sekarang turun ya Dani ya. Dani, terus 2 orang lagi, Sadira sama Afif. Syifa ini nih naik banget. Keren. Banget ya teman-teman, banget. Oke, sambil kita tutup nih. Jangan dulu deh, kasihan bisa pusing. Oke. Mulai tuh, 1 orang beres. 1 orang lagi. 1 orang lagi. Oke, sampai tutup aja teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terus apa ya? Jangan ngelamun teh, ada Tipa kok di sini. Nggak ngelamun loh Tipa. Ini tuh lagi memperlihat lagi ngelihat ini papan peringkat, nggak ngelamun. Terima kasih loh Tipa ya, sangat pengertian sekali. Kok pengertian, perhatian, salah makna ya. Oke, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktu teman-teman. Terus sabarnya teman-teman untuk belajar bareng Teteh. Terus apa ya? Sabar sih ya pampangnya mah, sabar. Terus kesiapan teman-teman juga untuk terus belajar. Semoga segala sesuatu yang sedang teman-teman perjuangkan saat ini itu memperoleh hasil yang memuaskan gitu. Ingat, pilihan pertama sedang menanti teman-teman, gitu ya. Amin, Allahumma amin. Amin. Makanya semangat terus. Terus mohon maaf juga ya apabila ada salah kata, ada salah ucap, tuh pemborosan ya teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada yang keliru juga penjelasannya, mohon diluruskan juga teman-teman ya. Karena kita juga sama kan manusia, jadi pasti tidak luput dari salah gitu konteksnya. Itu ya teman-teman. Untuk sejauh ini, nilai post-testnya jauh lebih baik. Bagi yang belum baik, semoga bisa terus ditingkatkan. Oke, kalau gitu terima kasih. Teteh kembalikan ke Bu Firda, Ibu. Makasih ya Teh Mei. Iya, sama-sama guys. Jangan bosan ya ketemu Teteh ya. Kalau ketemu lagi. Enggak dong. Mana nih Bu Firda nih? Ada di sini Teh. Ada. Menanti. Khawatirnya pergi. Enggak dong. Oke. Teman-teman, alhamdulillah ya Teh Mei. Hatur nuhun sekali lagi buat pembelajaran hari ini. Pastinya mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya. Pasti banyak tercerahkan gitu. Kayak gitu ya. Iya nggak kayak gitu nggak nih? Syifa, Dani, siapa lagi nih? Latifah, ya Miss Sadira, ada Kanaya, Rindi, Siti Nuraini, gitu ya. Oke, itu hadir, saja. Miss. Ya, hadir. Oke deh. Oke, itu saja dulu ya. Oke, Miss.
Kalau saya ya Teh ya, saya tuh seneng manggil anak-anak satu-satu biar tahu nih. Soalnya suka nggak diliatin ya Teh ya, videonya dimatiin ya. Ya Iya. tuh kan Dani tuh kan, Kak, langsung dia kelihatan tuh kan. Takutnya yang dipanggil gak nyaman. Ya udah nggak apa-apa. Gak ada di depan layar. Ya iya betul banget. Tapi kan udah mau selesai ya nggak apa-apa deh. Tuh Syifa akhirnya nyalain. Jadi teman-teman semua masih tetap semangat ya. Terus semangat ya Nak ya. Karena hari ini kan ada TO ya, betul nggak? Jadi nggak boleh patah semangat. Kita masih ada sekitar berapa kali TO lagi ya? Mungkin 6 kali TO. Banyak ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Kenapa ada TO? kalau Karena misalnya patah semangat mah nggak ada lemnya, Mi. bener. Siapa? Nggak ada lem. Siapa tuh yang bilang? Tipa. Oh, Tipa. Kalau patah semangat nggak ada lem. Maksudnya gimana tuh, Tipa? Betul. Bisa diterima, benar. bisa diterima Tipa Iya, ya. iya, benar. Woi. Kalau Miss tuh kalau di PS1 tuh selalu bilang, pokoknya kita semangat 45 gitu. Miss tuh bilangnya gitu, pokoknya semangatnya harus 45. Jadi menggebu-gebu gitu. Ya, intinya tetap harus dijaga. Terus kesehatannya juga harus dijaga ya. Jadi habis ini mangga teman-teman kalau yang lagi nggak saum, kalau mau makan siang dulu mangga, kemudian sholat jangan lupa. Gitu ya. Ya Teh Mei ya, itu saja Oke, dari Miss. Miss. Kita tutup pembelajaran sesi ini dengan membaca istighfar hamdalah. Astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Teh Mei. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Dadah, Nanti Mi. lain waktu kita ketemu Teh Mei ya. Siap. Oke, dadah. Agendakan ya, Bu. Agendakan. Ya, Syifa juga nih. Syifa pasti mau ikutan nih, Syifa. Enggak, Deng. Dadah ya, dadah. 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 See you, teman-teman. Hatur nuhun, Teh Mel. Oke, boleh nanya Japri juga ya. Dan keluar dulu ya teman-teman. Iya, untuk adik-adik jangan keluar dulu ya. Udah pada keluar ini teh. Ya, Kang. Ini stream kayaknya udah dapet kan. Bentar, belum di mute. Oh iya benar, tekan aja tadi. 30 orang yang hadir ya. Oke, teman-teman ingatin lagi untuk yang ribuan peserta ya. Kalau misalnya teman-teman udah dieditin, bisa langsung post ke drive yang kemarin untuk makrab. Nah, itu dibutuhin buat apa? Buat database kita nanti biar nggak berantakan. Jadi data teman-teman itu ada di kita. Oke, ingatin itu aja sih sebenarnya buat teman-teman yang masih aktif di Zoom ini. Kalau masih dengar suara saya, tolong ingetin ke teman-teman yang lainnya udah keluar untuk upload fotonya di drive yang kemarin udah saya kasih ya.
yang udah saya kasih di yang buat makrab kalau nggak salah. Ya, yang buat makrab. Oke. Mungkin itu aja sesi 2 telah selesai. Foto yang Twibbon, Khalid. Yang Twibbon. Foto buat Twibbon. Tahu nggak Twibbon, Lid? Jangan bilang lu nggak tahu Twibbon. Tahu Kak. Khalid. Oke, baiklah kalau tahu. Ya, kasih tahu yang lain ya. Oke, kita aja. Boleh lipat. Boleh. Sama-sama. Udah selesai kan? Belum di end, coy.